Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Masih stabil? Salam stabil untuk kita semua. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan, kesehatan, ekonomi, agar kita bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, kali ini aku akan kembali ngebahas apa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kali ini berdasarkan jenis ungkapan. Nah, ungkapan-ungkapan ini menurut aku lumayan lucu-lucu karena bahasanya berasal dari bahasa-bahasa asing, bahasa Latin, Sanskerta dan sebagainya macamnya gitu. Tapi yang digunakan sebagai ungkapan, mengungkapkan sesuatu gitu dia. Apa-apa aja kata-kata ungkapan yang berasal dari bahasa lain, bahasa luar yang ada di dalam KBBI. Nah, ini dia keseruannya bagaimana, kita lihat nanti. Tapi sebelumnya, jika kalian merasa bahwa konten saya serta channel saya bermanfaat untuk kehidupan kalian berbangsa dan bernegara serta memberikan tambahan wawasan serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk hidup kalian, hidup keluarga kalian, dan hidup orang-orang yang kalian cintai, nggak ada salahnya untuk klik tombol berlangganan atau subscribe, kemudian klik tombol loncengnya untuk tahu update terbaru dari konten-konten saya, dan berikan like serta komentar-komentar yang sifatnya membangun agar konten saya serta channel saya bisa maju dan berkembang lagi dan lagi. Itu aja. Apa aja ungkapan-ungkapan yang ada di dalam KBBI yang berasal dari bahasa Latin atau bahasa luar negeri? Ini dia, kita bahas. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, yang pertama ini yang masuk ke kategori ungkapan yang ada di dalam KBBI, ini ada yang disebut dengan a fortiori. Nah, ini dia. A fortiori ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah lebih-lebih lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu, ada ungkapan yang menyatakan lebih-lebih lagi gitu. Ini sekedar ungkapan aja yang berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan a fortiori. Artinya lebih-lebih lagi. Semoga bermanfaat. Nah, ungkapan selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan susah. Sulit bahasa Latin ini. A posteriori. Nah, ini kayak mantra-mantranya Harry Potter. A posteriori ini artinya adalah tentang simpulan yang diambil dari pengalaman, dari akibat ke sebab, dari peristiwa yang khusus ke keadaan yang umum atau induktif. Jadi kesimpulan yang diambil dari pengalaman yang berasal dari sebab ke akibat gitu. Dari akibat ke sebab, dari peristiwa keadaan yang khusus ke kondisi keadaan yang umum, atau bahasa lain yang kita kenal dengan induktif. Jadi itu dia. A posteriori adalah bahasa Latin yang artinya tentang simpulan yang diambil dari peristiwa akibat ke sebab, dari peristiwa keadaan yang khusus ke kondisi yang umum gitu. Semoga bermanfaat. Nah, ungkapan selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan a prima vista. Nah, ini dia, ini bahasa Itali, bukan adiknya Inul Vista, bukan. A prima vista dalam bahasa Itali artinya adalah pada pandangan pertama. Asik gitu. Jadi kalau nanti kalian ditanya sama pacar kalian, aku jatuh cinta sama kamu a prima vista. Pada pandangan pertama. Anjir, keren. Itu aja. A prima vista berasal dari bahasa Itali, ungkapan yang artinya adalah pada pandangan pertama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ungkapan selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan a tempo. Nah, bukan majalah, itu juga ada sebenarnya, tapi bukan a tempo. A tempo ini berasal lagi dari bahasa Itali yang artinya adalah menurut tempo semula atau digunakan dalam tempo musik gitu. Jadi kalau ada orkestra atau musik lah ya, kalau Itali kan identik dengan orkestra gitu. Tempo, menurut tempo semula. Nah, itu
dia ungkapannya. Tempo. Menurut tempo semula digunakan dalam tempo musik. Semoga bermanfaat. Nah, ungkapan selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan ab initio. Ab initio ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah dari permulaan. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya nanti kalian punya pacar, kemudian putus dan kepengen nyambung lagi, kalian bisa katakan ab initio, memulai lagi dari permulaan. Keren bahasa Latin. Ab initio, dari permulaan. Itu dia ungkapannya. Semoga bermanfaat. Nah, ungkapan selanjutnya ini masih berasal dari bahasa Latin. Ini juga udah pernah kita bahas. Ini masuk dalam kategori ilmu hukum, masuk ke dalam bidang hukum, yang artinya ada, yang bunyinya adalah ab initium. Ab initium ini sama kayak ab initio tadi. Ab initio tadi artinya dari permulaan, tapi digunakan untuk ungkapan sehari-hari. Tapi kalau ab initium ini masuk ke dalam bidang hukum, masuk ke dalam ilmu hukum, artinya sama dari permulaan. Ini ungkapan yang digunakan dalam istilah ilmu hukum. Ab initium artinya dari permulaan gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus mulai susah mencari bukti atau mencari titik terang, dia mau mulai lagi dari permulaan meneliti kasusnya, disebut dengan ab initio, dari permulaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ungkapan yang berasal dari bahasa Arab. Nah, ini keren nih. Ada yang berbunyi abad al-abid. Ini pernah kita bahas di konten bahasa Arab kemarin, kata-kata dalam bahasa Arab yang masuk dalam KBBI, tapi ini masuk ke dalam kategori ungkapan. Abad al-abid artinya adalah kekal selama-lamanya. Gitu. Kehidupan di akhirat berarti abad al-abid, kekal selama-lamanya. Karena dunia hanya sementara sifatnya, kawan-kawan. Akhirat adalah abad al-abid, kekal selama-lamanya. Keren. Ungkapan dari bahasa Arab yang artinya adalah kekal selama-lamanya, abad al-abid. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ini berasal dari bahasa Sangsakerta. Nah, ini agak sulit ini menyebutkannya. Abhibute antarikse. Nah, itu mungkin nggak tahu ya pelafalannya gimana, tapi tulisannya adalah abhibute antarikse. Nah, ini ungkapan yang berasal dari bahasa Sangsakerta yang artinya adalah keunggulan di udara adalah tujuan kami. Ini semboyan Komando Operasi TNI AU ternyata. Abhibute antarikse. Nah, itu ungkapan yang berasal dari bahasa Sangsakerta yang dipakai untuk semboyan Komando Operasi TNI Angkatan Udara. Maju. Keunggulan di udara adalah tujuan kami. Abhibute antarikse. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ungkapan selanjutnya ini kembali berasal dari bahasa Itali yang bunyinya adalah accelerando, kayak gitu, kayak accelerando. Nah, gitu mungkin ya penyebutannya. Accelerando artinya adalah dipercepat. Biasanya digunakan dalam tempo musik kok gitu. Jadi kalau seandainya ada guru-guru les drum mungkin, atau guru-guru les untuk orkestra itu kan, dia accelerando. Artinya adalah dipercepat. Yuk, digunakan dalam tempo musik gitu. Itu bahasa Itali, ungkapan dalam bahasa Itali yang artinya dipercepat yang digunakan untuk tempo musik. Accelerando. Semoga bermanfaat. Nah, ungkapan selanjutnya ada yang berbunyi accent aigu. Accent aigu gitu mungkin penyebutannya. Nah, ini berasal dari bahasa Prancis. Waduh, gila. Romantis nih. Accent aigu artinya adalah tanda diakritik, seperti yang terdapat pada kata cafe dan ide dalam bahasa Prancis. Jadi kayak apostrof gitu, apostrof atas gitu, kayak apa ya, kayak di huruf A, di huruf E kan sering ada yang tanda ke atas gitu. Nanti kalian lihat aja di sini. Accent aigu artinya adalah tanda diakritik, seperti yang terdapat pada kata cafe atau ide dalam bahasa Prancis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Aduh, ungkapan selanjutnya ini agak sulit disebutkan. Ini kembali masih dari bahasa Prancis yang berbunyi accent circonflexe.
kayak gitu mungkin. Accent circumflex. Nah, ini adalah tanda diakritik yang bentuknya seperti ini, nanti kalian lihat di sebelah ini, seperti yang terdapat pada kata paid, fit, cote, dan sebagainya. Ini dalam bahasa Perancis loh ya. Makanya kalau waktu dulu ada muatan lokal bahasa Perancis didengar, aduh saya taunya apostrof aja, karena bahasa Perancis lumayan sulit, beda apostrof, beda arti gitu. Jadi saya males belajarnya. Ya tapi gak apa-apa, ada di KBBI kok. Accent circumflex adalah tanda diakritik yang seperti ini, kayak gitu, kayak mata senyum, seperti yang terdapat pada kata paid, could, dan sebagainya. Nanti ada di sebelah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada yang disebut dengan accent grave. Ini masih sama, accent untuk bahasa kata-kata dalam bahasa Prancis. Ini seperti tanda diakritik yang koma ke atas, seperti yang terdapat pada kata pere, mere, dan sebagainya. Waduh, bahaya juga pere, mere. Ya, pokoknya itulah dia accent grave dalam bahasa Prancis, ungkapan untuk bahasa Prancis, ungkapan dari bahasa Prancis yang merupakan tanda baca, tanda kata seperti yang terdapat pada kata pere, mere dalam bahasa Prancis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ungkapan selanjutnya ada yang disebut dengan akord. Akord ini udah pernah kita bahas dalam bahasa Belanda. Akord ini ternyata adalah kepanjangan dari singkatan ACC. Kalau kita tahu misalnya skripsi di ACC, nah itu artinya ternyata akord. Akord itu merupakan bahasa Belanda yang artinya adalah setuju. Jadi dia udah setuju, udah ACC gitu. Akord ini masuk ke dalam jenis ungkapan dalam bahasa Belanda yang artinya adalah setuju, biasa disingkat ACC. Jadi kalau kalian nanti nyusun skripsi, terus skripsinya di ACC sama dosen, pembimbing, nah itu ACC itu kepanjangan dari akord. ACC gitu. Makin pintar kalian kan? Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ungkapan selanjutnya yang ada di dalam KBBI ini berasal dari bahasa Latin yang bunyinya ada actus reus. Nah, artinya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana. Jadi kalau perbuatan yang melanggar hukum pidana itu disebut actus reus. Nah, korupsi, mencuri, membunuh, memperkosa itu actus reus. Artinya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, tapi ini di Latin. Kalau di Indonesia kejahatan namanya, kriminal. Ya, actus reus adalah ungkapan yang berasal dari bahasa Latin, artinya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, itu aja kata-kata ungkapan yang ada di dalam KBBI yang berasal dari bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa luar negeri. Tadi udah kita belajar bahasa dari bahasa Latin, Prancis, Itali, Sanskerta juga ada tadi yang masuk ke dalam jenis ungkapan yang mungkin biasa diungkapkan untuk sama mereka-mereka di sana. Kita mah jarang ya dipakai ya. Meskipun ada di dalam KBBI, artinya ini sudah menjadi padanan kata yang resmi dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu aja untuk kali ini yang bagian pertama, ungkapan-ungkapan yang ada dalam KBBI bagian pertama. Semoga kita masih bisa diberi kesempatan, waktu, dan kesehatan untuk bisa membuat konten-konten lainnya yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Gitu. Akhir kata dari saya, salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan pola pikir, kehidupan, kesehatan, serta ekonomi yang mana itu akan bisa membuat kita berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Jaga kesehatan, terus semoga kita terus dinaungi kesehatan serta ekonomi yang baik. Itu aja dari saya, akhir kata. Jika kalian juga merasa bahwa konten saya atau channel saya bermanfaat untuk kalian, bolehlah klik tombol berlangganan atau subscribe-nya karena itu semua gratis, serta nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru dari konten-konten saya. Kemudian klik tombol like dan berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun yang akan berguna untuk perkembangan channel saya. Semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat. Saya juga belajar, kalian juga belajar, menambah wawasan serta memberikan informasi yang berguna bagi kehidupan kita suatu hari nanti. Mana tahu kita main-main ke Italia, ke Prancis. Iya kan sih? Yo. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.